Viral aksi Casmari, kepala desa Karangsari di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyawerkan uang di sebuah klub malam. Casmari mengeluarkan dompet dan mengambil uang yang kemudian dilemparkan ke arah pengunjung tempat hiburan. Aksi tersebut dilakukan saat DJ Natalie Holster tampil menghibur pengunjung diskotik akhir Mei kemarin. Pemerintah akan melakukan pemanggilan kepada Casmari dan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Bahkan pemerintah akan menyiapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Seorang pria Parubaya asal Gresik, Jawa Timur, babak belur dihajar massa. Pelaku ketahuan membobol rumah milik seorang warga. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela menggunakan alat khusus. Setelah berhasil masuk, ia mengambil sebilah pisau lalu menuju kamar korban. Usaha pelaku untuk membungkam korban tidak berhasil. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berkumpul dan tangkap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebakaran melanda sebuah gudang yang diduga tempat penampungan BBM ilegal di Bandar Lampung Kamis dini hari. Tidak saja menghanguskan gudang berserta isinya, kobaran api juga menghanguskan 2 unit rumah semi permanen di sekitar lokasi kejadian. Banyaknya material bahan bakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Lokasinya ada di Pasar Ampera di Jakarta Timur, Pak. Kobaran api dengan cepat melahap belasan kios yang terletak di kawasan Pasar Kampung Ambon, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung api berhasil dilokalisir agar tidak menyebar ke bangunan lainnya. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, gagal menjamret, seorang wanita pelaku jamret di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil ditangkap warga. Atas perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara. Beginilah rekaman video warga saat menangkap pelaku penjamretan di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Warga kesal akibat aksi pelaku menjamret seorang wanita saat tengah seorang diri di jalan raya. Kemarahan warga memuncak saat pelaku melawan dan hendak melarikan diri. Beruntung, kemarahan warga dapat diredam sehingga aksi pengeroyokan tidak terjadi. Pelaku kemudian diamankan di kantor desa sebelum dijemput pihak kepolisian. Peristiwa penjamretan berawal saat korban tengah mengendarai motor. Korban lalu berhenti untuk membaca pesan singkat di telepon genggamnya. Tiba-tiba 2 orang tidak dikenal datang dari arah belakang dan berusaha merampas telepon genggam milik korban. Meminta pertolongan, korban lalu berteriak. Panik mendengar teriakan korban, pelaku melarikan diri ke kawasan permukiman warga. Satu pelaku berhasil ditangkap warga, sementara satu lagi melarikan diri. Pelaku sudah kita amankan di Polsek Dayakolot. Ya, jadi untuk pelaku ada 2 orang. Yang pertama yaitu yang sudah kita amankan atas nama Febrian Sitindaun. Yang kedua yaitu atas nama Rais yang saat ini masih DPO. Masih kita lakukan pengejaran dan kita sudah dapatkan identitas dan lokasinya, mudah-mudahan segera bisa kita amankan. Kini pelaku telah diamankan pihak kepolisian, sementara satu pelaku lagi tengah dalam pengejaran. Kedua pelaku harus bersiap menerima ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Keributan sesama rekan sekantor oknum pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang viral di media sosial. Keributan di halaman parkir kantor saat jam kerja tersebut menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Keributan sesama oknum pegawai PU Kota Palembang tersebut viral di media sosial, bahkan melebar hingga melibatkan sekelompok orang luar yang memihak salah satu oknum pegawai.
Dalam video, oknum pegawai berinisial D menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang yang menyebabkan memar di tangan dan wajah. Penyebab keributan diduga karena oknum berinisial D dan U sama-sama tersinggung akibat saling balas cuitan di media sosial dengan kalimat ancaman. Keributan terhenti setelah dilerai security, juru parkir dan rekan sesama pegawai. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang Faisal Rijal membenarkan kejadian tersebut dan telah dilaporkan ke Kepala Dinas. Keduanya pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini penyebabnya adalah ketersinggungan di media sosial. Terindikasi juga ada pihak luar yang kemarin juga di video mungkin bisa dilihat ada pihak luar yang ikut terlibat. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa ada sampai pihak luar masuk ke kantor ikut dalam keributan itu. Ini kita lagi inventaris siapa mereka ini siapa, apakah pegawai PU atau pegawai PHL atau memang orang luar yang diajak ke dalam. Oknum pegawai berinisial D mengaku menjadi korban pengeroyokan melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, ayah kandung penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Nek? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Nek? Dia bermain judi online? Untuk yang bersangkutan, sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang. Sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 4 nelayan terombang-ambing di tengah laut usai kapalnya ditabrak kapal tanker di perairan Indonesia di kawasan Selat Malaka. Sementara di Kepulauan Mentawai, seorang anak buah kapal penangkap ikan hilang di perairan Katit usai perahunya dihantam badai. Usai terombang-ambing selama 7 jam, 4 orang nelayan asal Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berhasil diselamatkan nelayan lain di perairan Indonesia kawasan Selat Malaka. Keempat orang nelayan ini diduga ditabrak kapal tanker saat berada di tengah Selat Malaka hingga kapal mereka terbelah 2 dan tenggelam. Para nelayan menyelamatkan diri dengan mengapung di sisa puing-puing kapal. Diketahui pada saat itu laut di Selat Malaka dalam keadaan tenang. Kami sampai tujuan, istirahat.
sekitar jam 3 gitulah, sekitar jam 3 pagi itulah langsung kejadian. Kapalnya warna hitam merah, kosong menuju ke barat. Terus jam 9 pagi lah kami dapat pertolongan. Jam kapung-kapung. Meski tidak ada korban jiwa, namun keempat nelayan tidak dapat melaut karena kapal yang digunakan telah hancur tenggelam. Badai di sini minta ampun. Seperti inilah kondisi perairan Katiet, Kabupaten Kepulauan Mentawai saat cuaca buruk melanda. Ombak besar dan angin kencang menghantam kapal-kapal nelayan yang sedang melaut. Di tengah situasi genting, seorang anak buah kapal KM Aura 02, Dendi Hendrianto terjatuh ke laut dan hilang di tengah gelombang tinggi. Diduga korban terpeleset akibat guncangan kapal dan rekan korban tak dapat memberikan pertolongan karena besarnya gelombang. Satu orang ABK-nya itu terjatuh ke laut pada saat terjadinya badai. Kami menerima informasi dari Kasat Polairut Kepulauan Mentawai, di mana mereka menginformasikan kepada Basarnas sehingga Basarnas langsung bergerak menuju lokasi area pencarian. Upaya pencarian akan terus dilakukan meski terkendala cuaca ekstrim yang masih melanda kawasan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.